Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan terkait resum tugas AMDAL, yaitu pengembangan dan pembangunan industri semen. Pertama-tama, untuk perkenalan anggota kami, yaitu saya sendiri, Rahmatun Arif Nisampayoga dengan RPA 023. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Panca-Nugraha dengan LP akhir 006. Perkenalkan, saya Gandewa Wiwaha dengan RP akhir 013. Baiklah, untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang, di mana yang melatar belakangi pembangunan dari PT Semen X ini sendiri, yaitu proses produksi terus proses produksi dan demand yang setiap tahun meningkat akibat adanya pertumbuhan penduduk terkait kebutuhan semen yang semakin tinggi mendorong PT Semen X untuk mendirikan pabrik semen di Kota Lampung, Provinsi Bandar Lampung. Nah, pembangunan pabrik semen yang oleh PT Semen X ini direncanakan memiliki luas lahan lebih dari 5 hektar, sehingga menurut Permen LH nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana dan atau kegiatan yang wajib AMDAL, kegiatan pembangunan pabrik ini harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan yakni AMDAL. Kemudian, terkait persetujuan awal, di mana Pemrakarsa telah mendapatkan izin pemanfaatan ruang keputusan Wali Kota nomor 503/01 06 IPPR 43774 tahun 2018 tentang izin prinsip pemanfaatan ruang PT Semen X pada Kota Lampung, Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Indonesia. Kemudian kesesuaian tata ruang dilakukan dengan menggunakan Gistaru, Kementerian ATR atau BPN RI pada software RTR online, di mana rencana pembangunan terletak di Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang dengan luas area sebesar 6 hektar. Lokasi ini juga dinyatakan dalam koordinat dengan rincian sebagai berikut. Dan gambar tapak proyek dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut. Kemudian terkait hasil penampilan wajib AMDAL terkait eh, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 mengenai jenis rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL, pembangunan pabrik semen PT Semen X ini termasuk dalam kategori wajib AMDAL dengan skala multisektor, yakni 6 hektar, dan alasan ilmiah AMDAL yakni proyek berpotensi menimbulkan konflik sosial serta menyebabkan pencemaran udara dan penurunan kualitas air permukaan sehingga tergolong sebagai AMDAL kategori C. Kemudian kewenangan pembinaan dan pengawasan, di mana didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, di mana peraturan ini digunakan untuk mengetahui kewenangan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, maupun pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dengan rencana pembangunan pabrik semen yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah deskripsi kegiatan. Untuk yang pertama ada deskripsi kegiatan untuk kegiatan produksi. Kegiatan yang pertama adalah proses produksi semen. Kemudian dilanjutkan dengan penyiapan bahan. Next. Kegiatan produksi selanjutnya adalah proses pengolahan bahan mentah atau raw mill. Kemudian next. Ada proses pembakaran yang berisi tentang blending silo dan kiln feed, pyroprocessing system. Next. Clinker cooler, serta cold storage dan grinding. Kegiatan selanjutnya ada penggilingan semen atau finish mill. Dan kegiatan terakhir untuk kegiatan produksi adalah pengantongan semen. Untuk bagian kedua adalah rencana kegiatan untuk kegiatan non-produksi. Kegiatan yang pertama adalah rencana sumber air yang digunakan, menggunakan air sumur yang dipompa dan ditampung dalam raw water. Kemudian, kegiatan yang kedua adalah rencana pengolahan limbah cair dan padat
serta B3, dan pencemaran udara proses produksi. Limbah yang dihasilkan dari PT Semen X adalah limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, dan diklasifikasikan sebagai berikut: ada limbah domestik dan limbah produksi, next, serta limbah transportasi. Kemudian ada jadwal rencana kegiatan. Jadwal kegiatan dari pembangunan industri PT Semen X dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Dilaksanakan dalam 7 tahun, dengan tahun pertama adalah prakonstruksi, dengan tahun 2-6 adalah tahap konstruksi, dan tahun ke-7 adalah tahap operasi. Kemudian selanjutnya ada identifikasi dampak potensial. Identifikasi dampak potensial dari komponen kegiatan pada pembangunan industri semen. Yang pertama ada survei dan investigasi. Melakukan survei langsung ke lokasi pembangunan pabrik PT Semen X, disertai dengan investigasi lapangan dan pengurusan perizinan kepada pihak-pihak terkait dalam perencanaan kegiatan pembangunan pabrik. Kemudian, yang kedua adalah sosialisasi dan publikasi ke masyarakat. Upaya sosialisasi dan publikasi ke masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu mengurangi dampak yang telah diidentifikasi melalui matriks. Keresahan masyarakat dapat terjadi akibat kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat sekitar. Kemudian, ada pembebasan lahan. Rencana pembangunan pabrik yang berlokasi di wilayah pertanian memiliki berbagai dampak yang tidak dapat dihindari. Pembebasan lahan untuk proyek ini secara tidak langsung akan menyebabkan alih fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan ini juga akan menghentikan aktivitas bercocok tanam di lahan persawahan. Next. Kemudian selanjutnya adalah matriks identifikasi dampak potensial, di mana dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut, dengan komponen lingkungan sebagai berikut, dan komponen kegiatan beserta dengan tahap-tahap konstruksi, prakonstruksi, dan tahap operasi. Keterangannya adalah: yang pertama adalah sosialisasi dan publikasi ke masyarakat, kedua rekrutmen tenaga kerja, ketiga persiapan lahan pada tapak proyek, keempat mobilitas tenaga kerja, bahan, dan peralatan berat, yang kelima adalah aktivitas base camp, yang keenam pembangunan fisik gedung, jalan, dan sarana-prasarana, yang ketujuh adalah kegiatan produksi industri semen, dan kedelapan adalah pengelolaan limbah padat, gas, dan B3. Next. Kemudian ini merupakan matriks evaluasi dampak potensial sebagaimana yang sudah dijelaskan pada saat formulir KA andal. Selanjutnya adalah metode studi, yaitu di mana lokasi di tata kegiatan yang diperkirakan akan terkena sebaran dampak akan diteliti untuk memberikan gambaran terhadap lokasi-lokasi pengambilan data yang ditetapkan pada tapak kegiatan, di mana parameter untuk gambaran zona awal lingkungan disajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan pengumpulan data dan didapat, sedangkan parameter yang dianggap penting terkena dampak akan dilakukan analisis data terkena dampak. Komponen lingkungan dan parameter harus diamati dan dicatat beserta metode pengumpulan dan analisis datanya diuraikan sebagai berikut. Terdiri dari fisik kimia, yang terdiri dari pengukuran kualitas udara, kemudian pengukuran kualitas dan kuantitas air,
Next. Kemudian peningkatan limbah padat dan B3, pengukuran tingkat kebisingan. Next. Kemudian peningkatan laju erosi. Kemudian untuk rona biologinya, kemudian rona lingkungan biologinya ada perubahan jenis flora. Next. Kemudian ada gangguan fauna. Lalu selanjutnya untuk komponen rona lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya yang terdiri dari next. Penurunan tingkat pengangguran, lalu kegiatan ekonomi lokal, kemudian kepadatan lalu lintas, kemudian kerusakan jalan atau jembatan, next. Lalu tingkat kecelakaan kerja, next. Keresahan masyarakat, next. Kesehatan masyarakat, next. Sikap dan persepsi masyarakat, next. Lalu kemudian ada komponen rona lingkungan yaitu tata guna lahan. Yang pertama itu perubahan penggunaan lahan. Lalu yang kedua adalah pengurangan produktivitas pertanian. Lalu pengurangan luas daerah tangkapan air, yang dimana komponen rona lingkungan ini akan dikumpulkan datanya, lalu digunakan analisis berdasarkan metode-metode yang telah dipaparkan di dokumen. Kemudian yang selanjutnya adalah perkiraan dampak penting dan sifat penting dampak. Yang pertama adalah metode identifikasi dampak. Yang selanjutnya ada metode perkiraan dampak penting, yang dimana untuk perkiraan besaran dampaknya itu dilihat pada tabel berikut. Bisa di next. Selanjutnya ada komponen lingkungan dan parameternya. Lalu selanjutnya ada persamaan untuk besar dampaknya. Dengan rumus besar dampak sama dengan TP min RA min TP min RA. Dengan keterangan berikut. Bisa di next. Kemudian untuk perkiraan kepentingan dampak, yang pertama tadi ada besar jumlah penduduk yang terkena dampak, rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua itu ada luas wilayah penyebaran dampaknya. Yang ketiga itu ada lama dan intensitas dampak berlangsung. Yang keempat itu ada banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Yang kelima itu ada sifat kumulatif dampak. Next. Selanjutnya ada kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk kriteria kepentingan dampaknya pada tabel di bawah itu terdapat nilai rentang kepentingan, yang di mana 1, 2 itu tidak penting, 3, 4, 5 termasuk penting. Kemudian berikut ada faktor penentu dengan rentang kepentingannya, jadi next. Lalu selanjutnya faktor penentunya juga yang lain, bisa di next. Kemudian ke evaluasi holistik. Yang pertama itu ada metode evaluasi secara holistik terhadap lingkungan, di mana evaluasi secara holistik itu merupakan telaah secara totalitas terhadap beragam dampak pada komponen lingkungan hidup dengan sumber usaha atau kegiatan penyebab dampak. Untuk metode yang digunakan dalam evaluasi holistik ini adalah matriks interaksi antara dampak penting hipotetik dengan lokasi dan waktu terjadinya dampak. Untuk tabelnya bisa di next. Di mana untuk komponen kegiatan
dan komponen lingkungannya, lalu ada identifikasi dampak penting hipotetiknya, di mana itu ada tahap prakonstruksinya, ada nilai NP, NTP, dan PP. Untuk NP adalah negatif penting, PP positif penting, dan NTP adalah negatif tidak penting. Bisa di next. Kemudian ada telaah keterkaitan dan interaksi serta karakteristiknya, di mana kajian terhadap keterkaitan dampak penting hipotetik memberikan beberapa alternatif komponen rencana usaha dan atau kegiatan sehingga dapat diuraikan dan diberikan rekomendasi pilihan alternatif yang terbaik. Selanjutnya ada telaah terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan, di mana berdasarkan informasi dari hasil telaah keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik, selanjutnya dilakukan telaah atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin ditinjau dari ketersediaan opsi pengelolaan yang terbaik. Bisa di next. Di mana untuk telaah tadi itu dapat menjadi rumus arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang menjadi dasar untuk penyusunan RKL dan RPL. Untuk RKL dan RPL-nya itu terdiri dari dampak lingkungan yang dikelola, sumber dampak, indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, bentuk pengelolaan lingkungan hidup, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, periode pengelolaan lingkungan hidup, dan institusi pengelolaan lingkungan hidup. Ambil contoh untuk komponen fisik dan kimianya. Untuk yang pertama itu penurunan kualitas udara ambien, untuk sumber dampaknya itu mobilisasi demobilisasi alat berat dan material, dan indikator keberhasilan pengelolaan lingkungannya itu terdiri dari tidak boleh melebihi baku mutu ambien yang ditetapkan oleh PP nomor 22 tahun 2021 dengan parameter sebagai berikut. Kemudian untuk bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya itu ada pendekatan teknologi, di mana contohnya itu adalah memasang penutup bak pada saat pengiriman material, berbutir untuk meminimalkan debu, dan contoh yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah lokasi pengelolaan lingkungan hidup, di mana itu ada truk pengangkut dengan radius 100 meter terhadap jalan akses menuju lokasi kegiatan. Lalu untuk periode pengelolaan lingkungan hidupnya itu adalah selama kegiatan mobilisasi demobilisasi alat berat dan material. Untuk institusi pengelolaan lingkungan hidupnya itu adalah ada pelaksana, yaitu pemrakarsanya sendiri, yaitu ada pengawasnya juga DLH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lalu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Dinas Perhubungan kabupaten terkait. Selanjutnya untuk contoh-contoh berikutnya bisa di next. Kemudian ada peningkatan kebisingan dengan berbagai penjelasannya untuk rencana pengelolaan lingkungan hidupnya, bisa di next. Kemudian ada penurunan kualitas udara ambiennya dengan penjelasan sebagai berikut, bisa di next. Kemudian ada penurunan kualitas udara ambien dengan penjelasan sebagai yang tertera di tabel, bisa di next. Kemudian ada peningkatan kebisingan dengan penjelasan yang tertera seperti di tabel, bisa di next. Kemudian ada penurunan kualitas udara ambien dengan sumber dampaknya pengoperasian terminal multipurpose, dan penjelasan selanjutnya bisa di next. Kemudian ada peningkatan kebisingan dengan penjelasan sebagai berikut, bisa di next. Itu penjelasan sebelumnya, jadi bisa di next lagi. Kemudian ada rencana pemantauan lingkungan hidup. Untuk tabel rencana pemantauan lingkungan hidup ini itu terdapat dampak lingkungan yang dipantau, itu termasuk jenis dampak yang timbul, indikator atau parameternya, dan sumber dampaknya. Kemudian bentuk pemantauan lingkungan hidupnya itu metode pengumpulan dan analisis data, lalu lokasi pemantauan lingkungan hidup, dan waktu dan frekuensi pemantauan. Lalu institusi pemantauan lingkungan hidupnya itu pelaksananya, pengawasnya, dan penerima laporannya. Ambil contoh, untuk yang pertama itu ada penurunan kualitas udara ambien, dengan indikator parameter ada SO
CO, NO2, O3. Lalu untuk sumber dampaknya itu ada mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan material. Kemudian untuk metode pengumpulan dan analisis datanya, ada pengumpulannya sesuai untuk SO, CO, SO2, CO, NO2 itu sesuai SNI-nya, udah tertera dalam standarnya. Lalu untuk lokasi pemantauan lingkungan hidupnya ada misal berapa titik pemantauan atau lokasi rencana kegiatannya, misal ada 3, misal untuk di lokasi rencana kegiatannya, pemukimannya, dan marketing galeri KITB. Lalu untuk waktu dan frekuensi pemantauannya itu adalah 1 kali dalam 3 bulan selama tahap konstruksi. Pelaksananya adalah pemerakasanya. Lalu untuk pengawasnya adalah Dinas Lingkungan Hidup yang terkait. Lalu untuk penerima laporannya adalah Dinas Lingkungan Hidup yang terkait. Selanjutnya, untuk contoh-contoh berikutnya, sebagaimana penjelasannya yang tertera di tabel. Bisa di next. Lalu untuk selanjutnya ada penurunan kualitas udara ambien dengan penjelasan sebagai yang tertera di tabel. Bisa di next. Kemudian ada peningkatan kebisingan dengan penjelasan sebagai berikut. Lalu bisa di next. Ini adalah penjelasan lanjutan dari yang peningkatan kebisingan. Oke, baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau salah kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.